Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kita akan belajar mengenai materi teori kinetik gas, di mana materi teori kinetik gas ini terdapat pada bab termodinamika. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya termodinamika itu mempelajari hal yang berkaitan dengan suhu, tekanan, maupun gas. Nah, teori kinetik gas ini juga mempelajari tentang perilaku gas ideal. Seperti yang kita ketahui ya, bahwasannya di dalam kehidupan sebenarnya itu nggak ada yang namanya gas ideal, tapi yang kita ketahui adalah gas nyata. Hanya saja gas ideal ini diperuntukkan untuk model teoritis, mempermudah memperhitungkan atau dalam mempelajari pemahaman dalam bidang ilmu fisika maupun kimia. Maka dari itu, yuk mari kita belajar sama-sama. Di sini udah ada soal, dimana dalam soal pertama ini diketahui dalam ruangan tertutup terdapat 2,76 liter gas. Nah, kita kan ketahui ya, volumenya sama dengan 2,76 liter. Karena dia belum termasuk satuannya internasional, maka kita ubah menjadi meter kubik dengan dibagi 1000, yaitu 2,76 dikali 10 pangkat min 3 meter kubik. Oke. Kemudian bertekanan 2 atm atau atmosfer. Nah, P-nya itu sama dengan 2 atm. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa 1 atm-nya itu dia bernilai 10 pangkat 5 Pascal. Makanya dia jadinya 2 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Dengan satuannya Newton meter per kubik juga. Kemudian selanjutnya, jika partikel gas yang terdapat dalam ruangan tersebut adalah 10 pangkat 23, nah kita ketahui molekul itu disimbolkan dengan huruf N besar, yaitu 10 pangkat 23 molekul. Kemudian ditanyanya yaitu suhunya, kita ditanyanya suhunya. Nah, kemudian kita ketahui juga nih ada konstantanya, ternyata 1,38 kali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin. Nah, kan kita ketahui ya bahwa rumus persamaan gas ideal itu adalah PV sama dengan NKT. Maka dari itu kita bisa substitusikan angka-angka yang ada di sini ke dalam sini. Nah, karena T-nya kita cari, maka bisa juga ditulis dengan PV dibagi NK. Nah, P-nya ini kan tekanan ya, tekanannya itu kita ambil yang ininya nih. Berarti 2 kali 10 pangkat 5. Kemudian kita ambil V-nya dulu. Berarti 2,76 kali 10 pangkat minus 3 dibagi molekulnya itu adalah 10 pangkat 23 dikali dengan K-nya baru 1,38 kali 10 pangkat minus 23. Nah, di sini ini bisa kita coret 10 pangkat 23-nya sama 10 pangkat minus 23-nya. Kemudian 2,76 bisa kita coret atau kita bagi dengan 1,38, ini hasilnya 2. Berarti 2 dikali 2 sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat 3. Berarti kan ini pangkatnya tinggal kita 5 dikurang 3 ya, berarti 10 pangkat 2 atau sama dengan 400 Kelvin. Nah, karena kita ketahui bahwa di dalam pilihan gandanya sel derajat Celcius, maka kita ubah dari Kelvin ke Celcius, berarti 400 dikurang 273, berarti sama dengan berapa? 127 derajat Celcius. Jawabannya berarti jawabannya yang ya betul, yang B. Nah, selanjutnya kita ke untuk soal nomor 2. Itu kita diketahui nih volume tabung B 2 kali volume tabung A. Berarti di sini VA-nya itu kan bernilai 1 ya. Atau kita tidak usah ditulis, berarti VB-nya aja langsung. Berarti VB sama dengan 2 kali VA. Kemudian sistem tersebut diisi dengan gas ideal. Nah, jumlah molekul sama dengan N adalah tabung A. Berarti dalam tabung A itu
dia molekulnya berjumlah N atau enggak, kita bisa anggap 1. Nah terus kemudian dan 3N dalam tabung B, berarti NB nya itu berarti 3N. Nah kemudian bila gas dalam tabung A bersuhu 300, berarti TA nya ini sama dengan 300 Kelvin. Kemudian maka dalam tabung B suhu gas adalah, berarti TB nya yang ditanya. Nah kalau udah kayak gini bagaimana? Nah kita bisa menggunakan rumus yang tadi kita pakai gas ideal, yaitu PV sama dengan NKT. Hanya saja karena kita yang diketahuinya itu adalah volume, molekul dan suhu, maka P dan K nya atau tekanan dan konstantannya bisa diabaikan. Nah hal ini kan karena juga ada VA dan VB, yaitu dia perbandingan, maka bisa kita tulis dengan rumusnya VA per VB sama dengan NA kali TA per NB kali TB. Nah tadi yang kita ketahui ya bahwa VA nya itu nilainya 1, berarti bisa kita tulis VA aja. Kemudian VB nya itu 2 kali dari VA, berarti 2 VA sama dengan NA nya tadi berarti N berjumlah 1, NB nya itu 3N, kemudian TA nya itu 300 Kelvin, kemudian TB nya yang ditanya. Nah ini variabelnya kan ada yang sama ya, bisa kita coret nih, ini coret, berarti ini 1 depannya, ini coret, ini juga 1 depannya. Nah, terus sisanya berarti 1/2 sama dengan 1 kali 300, berarti 300 per 3 kali TB. Ini bisa kita kalikan silang, berarti 1 kali 3 kali TB, 1 kali 3 kali TB berarti 3 TB sama dengan 2 dikali 300, 600. Kemudian TB nya sama dengan 600 dibagi 3, berarti sama dengan berapa? Iya, 200 Kelvin. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, terakhir kita masuk ke soal ketiga. Diketahui massa jenis suatu gas ideal pada suhu T dan tekanan P adalah ρ jika tekanan gas dinaikkan menjadi 2P atau 2 tekanan dan suhunya diturunkan menjadi 0,5 T, maka massa jenis gasnya itu adalah berapa gitu kan, itu yang ditanyain ya. Berarti kita bisa ketahui nih yang diketahui tadi. T1 nya T, kemudian P1 nya adalah P, tadi ρ 1 nya itu adalah ρ, kemudian kan tekanannya dinaikin ya, T2 nya berarti 2P, kemudian suhunya diturunkan T2 menjadi 0,5 T. Nah berarti yang ditanya adalah ρ 2 nya nih, berapa kira-kira. Nah terus kita masih menggunakan rumus persamaan gas ideal tadi, PV sama dengan NKT. Tapi gimana sih caranya, karena kan kita nggak diketahui ya, beberapa ada yang tidak diketahui. Nah kita ketahui juga nih bahwa rumus mencari ρ itu sama dengan massa dibagi volume, atau bisa kita katakan volume sama dengan massa dibagi ρ. Nah ini berarti bisa kita ubah menjadi E dikali massa per ρ sama dengan NKT. Nah kayak gitu. Nah berarti kan udah kita dapat hal yang diketahui ya, ada tekanan, ρ dan juga ada suhu. Berarti gimana massa, molekul sama konstantanya? Nah ini kita dapat abaikan, jadi bisa ditulis sama dengan tekanan per ρ sama dengan T, atau bisa kita bilang tekanan dibagi ρ sepadan dengan suhunya, atau tekanan sepadan atau sebanding suhu dikali ρ. Nah ini bisa kita bandingkan nih sama kedua hal yang tadi kita ketahui, yaitu ditulis dengan P1 per P2 sama dengan T1 kali ρ1 per T2 dikali ρ2. Nah ini kita tinggal substitusikan atau kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui. Tadi P1 nya itu adalah P, sedangkan P2 nya itu 2P, sama dengan T1 nya tadi T, kemudian T2 nya 0,5 T.
Nah, row satunya tadi itu row 2-nya yang ditanya. Nah, ini bisa tadi ya sama, karena ada variabel yang sama bisa kita coret. Ini 1, ini 1. Berarti tinggal dikalikan. 1 sama dengan row 2 sama dengan 0,5 row 2. Ini tinggal dikali silang. Berarti 0,5 row 2 sama dengan 2 row. Berarti row 2 2 row dibagi 0,5 atau dibagi dengan setengah. Berarti row 2 sama dengan 4 row. Nah, berarti jawabannya adalah yang E. Sampai sini kebayang ya. Nah, mungkin itu aja yang dapat Ibu sampaikan, dan semoga dalam hal ini kita dapat mempelajari bareng-bareng dan memahami bersama ya. Semoga ilmunya bisa diserap. Mungkin itu aja Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.